Ananda mau bersyahadat, kenapa tidak takut? Tidak takut. Iya, kan banyak yang takut, nanti saya dimarahi orang tua, nanti. Saya udah ambil resiko. Bagi saya itu agama itu bukan keturunan, bukan warisan juga. Selagi kamu bisa memilih, oh ini hal baik, ya udah kamu berhak untuk memilih. Apalagi kamu udah lepas dari umur 18 tahun. Masya Allah. Terus orang tua ini memperbolehkan tidak? Kalau dari pihak bapak sendiri itu nggak memperbolehkan. Dia sampai bilang, anggap saya udah meninggal dan aku anggap kamu sudah bukan keluarga. Dan itu udah resiko bagi saya. Ya udah kalau memang kayak gitu. Tapi kalau saya mah tetap menganggap dia sebagai bapak saya. Ya betul. Masya Allah, harus begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Seorang ahli pernah menyatakan di daerah ini tidak mungkin bisa dibangun masjid. Namun bagi Allah semuanya menjadi mungkin. Dan atas pertolongan Allah, karunia Allah, sudah sampai di sini nih. Alhamdulillah, sudah nyampe sini nih. Memang prosesnya tidak sederhana. Perizinannya sangat-sangat sulit. Seperti memasukkan gajah ke dalam lubang jarum. Sebagai gambaran, Masjid Hagia Sophia berada di kawasan prestisius mayoritas non-muslim. Mari kita dukung pembangunan Masjid Hagia Sophia. Mercusuar dakwah mu'alaf nasional berada di puncak tertinggi di Kota Malang. Memiliki surat izin terlengkap di Indonesia. 3 tahun perjuangan mengurus surat perizinan. Masjid yang ramah untuk non-muslim, rahmatan lil alam. Bagi para muslim semuanya yang ingin mengirim butuhnya apa saja butuhnya? Kita sementara ini banyak sekali kebutuhan material, terutama pasir, koral, dan semen, kayu untuk pembalokan, sama untuk papan triplek. Kemudian itu butuh banyak sekali Pak Ustadz. Ya. Alamat lokasi pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Puncak Buring Indah, Blok J2 nomor 12, Ciputra, Kota Malang. Berada di depan Indomaret Ciputra dan di samping pintu gerbang Ciputra. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini, sore yang begitu membahagiakan, karena kita di bulan Ramadan akan ada seorang gadis dari suku Nias. Suku Nias, Pak. Oh, rumah di Nias atau? Ya, asli Nias, rumah juga ada di Nias, tapi sekarang udah pindah di Medan dan ada juga rumah. Terus kemudian jauh dari STT Nias. STT Nias tahu? Oh, dari kecil sebenarnya, dari masih kelas 5 SD waktu itu. Apa itu? Pindah ke Medan. Oh, nggak tahu. Nggak tahu sudah. 2017. 2017 pindah ke Medan. Iya. Ini agama? Kalau agama sebelumnya Kristen. Kristen. Protestan. Kristen atau Karisteng? Kristen. Kristen atau Kristen atau Karisteng? Kristen. Oh ya kan. Kristen. Nyebutnya orang-orang saudara kita di timur itu nyebutnya kadang Karisten atau Karesteng begitu. Betul ya? Iya. Gerejanya gereja apa? GBI. GBI. Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Oh, jawabannya mantap sekali. Yes. Orang Nias ya. Halak kita atau Nias? Orang Nias. Nias, bukan halak kita. Kalau halak kita itu kan orang Palembang. Oh, beda. Beda. Oh. Kalau Nias apa nyebutnya? Ononiha. Ononiha apa itu? Ononiha sama seperti ngomong halak kita. Oh, begitu. Mau tetap Karisteng atau mau masuk Islam? Udah pakai jilbab, mualaf dong. Iya. Oke. Apa yang membuat motivasi sebenarnya? Motivasi saya mau jadi Islam. Iya. Pertama di tahun 2023 itu. Saya merantau di Palembang. Sama orang tua? Enggak, sendiri. Sendiri? Iya, betul. Usia berapa itu? 2023 masih usia 20. 20? Iya. Sekarang usia berapa? Sekarang usia 22 menjelang 23. Menjelang 23. Oke, lanjut.
Waktu itu merantau di Palembang sendiri. Mm-mm. Pertama-tama Pemberani ya merantau. pertama-tama dari Bukit Tinggi dulu. Setelah dari Bukit Tinggi naik ALS ke kota Palembang dan turun pas di kota Lubuk Linggau. Habis itu nyari penginapan dulu karena duit itu udah menipis juga. Ya udah inisiatif cari kerjaan dong di sana. Saya nyampe di hari Sabtu malam, berarti namanya malam Minggu ya. Hari Minggunya masih cari kerja dan itu masih belum dapat. Dan hari Seninnya saya lanjut cari kerja dan itu dapat di toko grosir mainan anak-anak di kota Lubuk Linggau dan disuruh masuk di hari Rabu. Dan waktu itu senang banget intinya. Dan Dapat di hari, kerja. iya di hari itu juga saya nyari kosan. Dapat kosan nggak jauh banget dari tempat kerjaan, paling 1 menit jalan kaki. Karena masih kota kan, jadi masih dapatlah kosan-kosan yang murah juga di sana. Dan itu khusus kosan putri, ada pagarnya juga. Dan langsung dari penginapan pindah langsung ke kosan waktu itu. Dan setelah itu mulai di hari Rabu itu mulai bekerja seperti biasa. Ya paling hari-hari saya sampai 2 tahun lebih begitu terus kerja terus di situ. Sampai waktu ada pemilihan, kepikiran pengen pindah sini deh karena pengen waktu itu sih sebenarnya punya pacar di sana. Di mana? Di Palembang. Dan Sama Karesteng? enggak, Islam. Islam? Iya. Oh, bukan Karesteng. Ya sebelum pindah alamat dulu ya, itu punya pacar sudah 2 tahun kerja. Sudah 2 tahun kerja, malah waktu itu si cowok itu pengen serius. Ya udahlah berani nih ngambil surat pindah juga waktu itu kan dari kampung, sekalian mau ikut pemilihan. Pemilihan Di Palembang. gubernur. Iya, intinya seluruhnya deh waktu itu. Oh ya, Pemilihan 2024 ya. Iya. Milih presiden. Iya betul. Milih presiden siapa waktu itu? Ini Ini di sensor ya nanti ya. ya udah waktu itu udah langsung dikeluarin Iya. karena sebenarnya waktu itu yang kerja di Capil itu Iya. kawan sendiri. Iya. Jadi waktu itu dapat kawan ini. Waktu itu saya karena penghasilan dari saya tempat bekerja itu Iya. cukup banget deh untuk sehari-hari. Tapi kalau buat untuk ngirim atau yang lain-lain untuk mengikuti gaya hidup kayaknya masih belum gitu. Jadi waktu itu ada musim mainan, saya jualan dan itu mencukupin untuk malah lebih besar untungnya jualan itu daripada gaji saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu berlanjut dari bulan 11 sampai bulan 2 saya jualan, musim-musiman soalnya kan. Terus? Setelah udah jualan, ketemu nih sama rombongan yang kawan saya yang di Capil tadi. Dia nawarin kontrakan. Kontrakannya lebih murah daripada kosan yang pertama itu. Dan saya ya udah kepikiran juga biar lebih bebas jualan, karena kalau di kosan Putri jam 10 teng itu udah harus di kosan karena pagarnya ditutup sama ibu kos. Tapi kalau nanti di kontrakan ini dan dekat juga di belakang tempat kerja lagi, mungkin kalau seandainya saya jualan sampai jam 11 malam, karena di sana jalan lintas Sumatera jadi rame terus dan ada angkringan si kawan saya ini, ya lebih ada untung dan saya juga lebih banyak waktu gitu. Ya udah saya ambil keputusan untuk pindah di waktu itu. Pindah Ke kosan yang baru ini yang ditawarin si kawan Kontrakan. saya. Oke, lanjut. Setelah pindah itu, waktu itu makanya intinya lebih dekat lagi deh sama mereka, lebih Sama ngumpul siapa? sama yang punya angkringan tadi, sama yang punya kontrakan ini. Jadi dia itu Ini novel ya? Masih lanjut ini ceritanya. lanjut. Dia itu udah punya istri juga dan udah punya anak 1, dan ayahnya juga itu yang apa sih? Kalau anaknya kan yang bekerja ya, dia itu kepala Capil gitu loh Pak. Kepala Dukcapil. Iya, Kepala Dukcapil. iya. Bapaknya yang punya kontrakan ini. Lanjut. Setelah itu
setelah berapa bulan ya mau pemilihan itu disuruh pindah. Udah pindah lah, udah selesai ngurus surat pindah, KTP udah selesai juga, ikut pemilihan. Dan setelah itu udah pindah, saya punya pacar dong di sana. Ya punya pacar. Orang Karesteng lagi? Enggak, Islam. Bukan Kristen, Islam. Pacaran selama 1 tahun deh. 1 tahun. Niatnya mau serius. Niatnya mau serius itu. Serius pacaran atau serius nikah? Serius nikah. Oh, serius nikah. Ada di bulan 9. Nah, sebelum-sebelumnya juga kan kawan saya itu ada 50 orang. Dan itu Islam semua, nggak ada Kristen. Hanya saya sendiri Kristen. Jadi hari-hari saya itu kayak ngikutin mereka dari omongan astagfirullahaladzim. Intinya omongan kalau Kristen kan harusnya oh puji Tuhan, haleluya. Kalau sekarang astagfirullahaladzim, alhamdulillah gitu-gitu kalau bersyukur. Jadi orang itu ngeledeknya gini. Nanti kalau kamu meninggal, Tuhan kamu nanya begini. Sebenarnya kamu ini Kristen atau Islam? Jadi saya oh iya juga ya, hari-hari saya ngucapin astagfirullahaladzim, alhamdulillah, tapi saya statusnya masih Kristen. Dan mereka setiap hari itu nyuruh saya ngucapin syahadat. Tapi ngucapin syahadat itu ya namanya masih belum serius ya, itu masih di tahun 2024. Ya bercanda-bercanda aja gitu. Ya udah saya ucapin. Hafal sampai hafal? Sampai waktu itu sih masih hafal, tapi kalau sekarang udah agak berkurang ngucapinnya Pak. Udah lama. Terus? Dan setiap ada acara nih seperti yasinan, saya ikut. Sampai hafal? Sampai mereka ngajarin aku Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah? Kalau hafal sih enggak sih Pak, tapi mungkin dikit-dikit masih bisa baca lah intinya. Sampai ikut terus, dan mungkin mereka effort banget ya. Mereka bikin baju, kasih baju, karena aku nggak tahu ya beli baju kayak gitu. Iya dikasihin jilbab, pakaiannya harus kayak gini, dirapiin intinya. Jadi kayak udah kayak muslim banget intinya. Seneng ya? Iya seneng, jadi kayak nggak asing banget lah sama orang itu ya, kayak nggak asing. Nah waktu mau lebaran, mereka ngajak sholat. Sholat Id? Ya nggak tahu intinya sholat deh Pak, waktu malam itu yang lama sholatnya. Oh, sholat taraweh. Oh, sholat taraweh. Iya intinya kurang tahu soalnya kan Pak. Ikut nih sholat. Jadi pas sholat itu kan aku juga pakai apa namanya ya? Mukena. Iya mukena. Ya ikut sujud. Iya ikut sujud. Ruku. Jadi kata mereka kan kamu nanti ikutin yang di depan aja ya. Ya yang namanya juga nggak pernah ya Pak diajarin juga enggak kan. Ngikutin aja. Jadi gerakannya kan ada yang salah nih. Gerakannya pada salah. Pas pulang itu diledekin lagi. Kamu tahu nggak tadi waktu dia sholat tangannya kayak gini. Jadi aku malu waktu itu. Ya udah nanti aku sah aja masuk Islam, aku bilang biar bener-bener aku tahu gitu kan. Hanya memang waktu itu ceritanya bawaan masih bercanda-canda, yang namanya kita masih duduk di angkringan sambil ngopi-ngopi gitu kan. Jadi bawaannya masih bercanda-canda doang. Nah waktu itu di tahun 2025 di bulan 9, mungkin karena jualan terus sebelumnya dan nongkrong, sakit. Yang sakit siapa? Saya. Oke. Saya sakitnya itu asam lambung. Dan bukan hanya asam lambung sih waktu itu, ada juga intinya demam tinggi deh. Nah, di sekeliling saya itu bahkan di situ ada grup untuk orang Kristen, orang Yes juga. Nggak ada satupun yang nolong gitu loh, nggak ada satupun yang lihat. Nggak ada satupun? Enggak. Dan teman-teman saya tadi yang 50 orang itu, karena mereka ada yang kerja dan ada yang hari itu libur, pas saya chat, saya sakit, kayaknya nggak kuat lagi, aku bilang. Jalan aja udah nggak bisa. Jadi langsung mereka datang ke rumah saya waktu itu, ke kontrakan yang saya kontrakin itu. Dijemput, langsung dibawa ke mobil, bawa ke rumah sakit. Nah waktu itu kan saya sendiri Pak, nggak ada keluarga juga. Jadi saya hanya ada pegangan sih, tapi nggak ada yang tahu kan, yang namanya juga hanya saya sendiri yang tahu.
Jadi biaya intinya saya dirawat berapa hari kemarin itu, biayanya itu mereka yang nanggung dulu tanpa sepengetahuan saya. Mereka yang nanggung, ditanggung sama ibu yang punya kontrakan itu juga sampai nginap dulu situ nungguin saya. Jadi salut. Sedangkan orang yang seagama sama saya, yang satu suku nggak ada yang jenguk gitu loh. Jadi aduh kayak asing aja gitu deh. Ya udah, pas pulang itu mulai lebih kayaknya niat saya itu kayak lebih masuk ke Islam itu kayak udah serius banget gitu. Sampai saya waktu itu pernah nelfon keluarga juga. Apa saya pindah agama aja ya biar saya lebih rajin lagi beragama, karena kalau di sini kalau ibadah itu harus hari Minggu dan aku nggak dibolehin libur. Nggak dibolehin libur. Sama dari pihak kantor toko. Nah, jawaban dari si mama, saya join aja. Kamu juga udah besar dan kamu tahu yang terbaik buat kamu. Kalau dari pihak si bapak, sebenarnya nggak apa-apa. Orang Kristen itu kalau kita merujuk dari kitab-kitab yang ada di Alkitab ini, ya, Alkitab ini, karena Yesus Kristus, ya, dia sudah digantung di kayu salib, ya, dia menebus dosa, ya, umat Kristen. Karena atas digantungnya dia di kayu salib. Jadi umat Kristen sudah ditebus dosanya. Sebenarnya nggak ada masalah nggak ke gereja katanya. Cuman saya tanya lah, terus Anda ke gereja disuruh siapa? Ya, kata dia begini, ada saudara kita dari Kristen jawabnya gini. Tidak bolehkah saya ke gereja itu dalam rangka untuk bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhan kan gitu. Itu jawaban yang bagus itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa berarti kan nggak ke gereja. Kalau hari Minggu nggak boleh libur juga nggak ada masalah kan. Tapi gitu. Mungkin udah kebiasaan ya Pak ya dari kecil ya. Mungkin udah kebiasaan. Jadi kalau nggak ke gereja itu kayaknya nggak ibadah deh, kayaknya sayangnya kayak gitu. Kalau nggak ke gereja gitu, serasa nggak ibadah gitu. Jadi setelah berjalan kayak gitu, saya lebih niat lagi tuh masuk Islam gitu. Kayaknya saya nggak dibatasin waktu deh kalau saya Islam waktu nggak setiap hari Minggu baru saya ada waktu ibadah, dan nggak harus saya libur atau izin sama kepala toko dulu baru saya bisa ibadah gitu. Dan apalagi di sana kan teman-teman saya Islam semua ya. Ya jadi kok bisa mereka ya sholat kayak gitu, hafal, iri gitu kan. Kok mereka bisa ya ibadah 5 kali sehari gitu. Baratnya mereka lebih banyak bersyukur kepada Tuhannya, kenapa saya nggak bisa gitu. Dan saya pengen dekat kayak gitu juga. Gitu. Ya, terus berarti Ananda ingin masuk Islam itu sebenarnya didasari atas kebiasaan yang sudah berlaku. Begitu. Lebih nyaman di Islam. Iya, dan lebih utamanya itu kalau saya udah bisa sholat, setidaknya saya lebih bisa bersyukur lagi dalam hal nggak membatasin waktu itu, nggak harus libur, nggak harus hari Minggu baru bisa saya ke gereja kalau seandainya. Nah ini kita sudah mensyahadatkan banyak mu'alaf. Beberapa di antaranya memiliki alasan karena kalau di Kristen itu 1 pekan baru dapat dia ibadah. Iya. Sehingga ada yang berkomentar yang lalu juga dari mu'alaf juga, dia waktu itu syahadat, ya berapa hari yang kemarin tuh dia syahadat. Kok saya merasa tiap 1 pekan baru boleh ibadah, terus kemudian merasa kayak nggak punya Tuhan gitu. Iya, kurang aja bersyukurnya gitu. Jadi kalau nanti seperti mereka, saya nggak iri juga. Kalau mereka bisa ibadah 5 kali dalam sehari, saya juga bisa. Jadi kayak kalian bisa, saya juga bisa gitu loh. Nggak harus sekarang nggak sekali lagi ibadah saya gitu. Hanya sekarang masih belum bisa karena masih belum diajarin aja. Tapi agama Kristen tuh enak loh. Enaknya? Oh, bisa makan babi kecap, bisa makan. Waktu kecil kan pernah makan juga, jadi udah pernah ngerasain semua. Ya, kan enak ya, bisa makan semua. Bisa makan ya, janin manusia, boleh. Nah, janin? Iya, di Cina itu. Saya baru tahu Pak. Di Cina itu janin manusia tuh dimakan loh. Karesteng ya, di Kristen, kekristenan itu memperbolehkan, Paulus memperbolehkan segala makanan boleh dimakan.
semua yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja. Ya, Tikus boleh karena dimakan. terlalu keras. Ya, semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat tempur. Ya. Tapi saya udah lama nggak sih makan babi, Pak? Dari tahun 2021. Ya, tapi boleh. Boleh kan? Ya waktu masih saya Kristen mah boleh Makan. aja. Itu saya di Tomohon itu kecoa ya. Kecoa itu dijual. Terus tikus dijual, ular dijual. Semua boleh dimakan. Semua yang menyelam boleh dimakan kecuali kapal selam, ya. Semua yang merayap boleh dimakan kecuali pipa. Iya. Jadi Kristen itu menurut Ananda agama paling enak apa coba? Ya mungkin kalau sama orang enak dari segi makanannya. Tapi kalau bagi saya kan lebih utama nih sekarang sampai dunia akhirat nanti agama kita, perjalanan hidup kita di setiap hari. Dan saya lebih memilih untuk lebih banyak beribadah lagi daripada lebih memilih makanan-makanan seperti itu. Tapi Tuhannya lebih banyak loh, lebih kuat. Secara ibadah itu lebih kuat. Berdoa itu banyak yang akan mengabulkan. Ya, coba Tuhannya berapa? Coba saya tanya. Tuhan Yesus, Terus? Allah, Terus? Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, berapa itu? Aduh banyak banget. Nggak, Ananda nggak salah. Ananda nggak salah. Nggak salah. Pokoknya dalam kekristenan sampai sekarang tuh masih belum jelas berapa Tuhannya. Kalau katanya Allah itu anak bapaknya Tuhan Yesus. Terus? Tuhan Yesus itu anaknya Allah. Terus? Roh Kudus itu yang aku masih bingung. Apa itu? Nggak ada yang salah. Sekali lagi, Ananda sebagai umat Kristen tidak salah. Karena sampai sekarang berapa jumlah Tuhan di dalam kekristenan masih belum jelas. Yang lalu saya menyelenggarakan, saya sebagai jurinya, debat Kristen versus Kristen. Ya, jadi pernah pendeta satu itu Tuhannya satu, pendeta satunya lagi Tuhannya 3. Pernah saya menghadirkan juga Tuhannya pendeta yang satu Tuhannya 2. Menurut dia Tuhan itu hanya 2, yakni Allah Bapa dan Yesus saja. Roh Kudus itu hanya ciptaan, hanya seperti malaikat dia. Nah, terus kemudian yang satu Tuhannya 3. Jadi debat. Yang satu marah, kau kemanakan Roh Kudusku? Kan begitu kan, marah. Jadi sampai sekarang itu jumlah Tuhan di dalam kekristenan itu masih belum Diperdebatkan. masih belum menemui angka pasti, masih diperdebatkan. Nah, ini jadi soal ketuhanan saja masih belum dapat ini jumlahnya. Nah, jadi Ananda tidak salah. Kalau menyebutnya banyak sekali, enggak ada yang salah. Karena itu pendeta yang ngajarkan kan? Iya, betul. Gereja yang ngajarkan, bukan Yesus yang ngajarkan. Sekali lagi, bukan Yesus yang ngajarkan. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan itu lebih dari satu. Tidak pernah. Yesus selalu mengajarkan Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, ada di Markus 12 ayat 29. Dengarkanlah ya orang Israel, Tuhan kita itu Allah itu satu, Echad ya. Terus Ananda pilih mana? Tuhan yang banyak tadi atau Tuhannya satu? Saya milih yang satu, Tuhan aja lebih jelas gitu. Lebih jelas. Sekali lagi, Ananda pilih Tuhan yang banyak tadi itu atau Tuhan yang satu? Saya lebih memilih Tuhan yang satu dan saya tahu itu lebih jelas Tuhan saya hanya satu. Saya tanya lagi, Ananda pilih Tuhan ya yang dia tidak selamat atau Tuhan yang memberikan keselamatan? Tuhan yang memberikan keselamatan. Kalau cerita yang selama ini didapat, Tuhan yang utama di dalam Kristen apa? Coba. Yang sering disebut. Tuhan Yesus. Oke, sudah clear ya. Terus Yesus ini pernah dapat cerita nggak? Dia mati. Ya betul, dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Logikanya gimana? Logikanya sih manusia pada berdosa semua. Manusia pada berdosa semua. Terus Yesus ini kan baik. Dia digantung di kayu salib, disiksa secara keji kejam biadab, ditusuk lambungnya sampai isi lambung itu keluar. Ya, terus kemudian dicambuk, ya kan? Dicambuk pakai
dikasih mahkota duri lagi. Mahkota duri, ya kan? Iya, Tangannya dipaku, dipaku terus kakinya juga. diracun, ya suruh minum racun dan lain sebagainya. Coba itu merupakan penghinaan atau sebuah pengorbanan? Kalau itu sepertinya sebuah, mungkin karena dia bilang Tuhan Yesus itu turun ke dunia untuk untuk menggantikan yang berdosa. Kapan Dan dia bilang? waktu gimana ya ceritanya ya? Kalau waktu itu si pendeta cerita kayak gini, dia melahirkan, dia menurunkan anaknya yang satu-satunya ke dunia, anaknya yang tunggal, untuk mengampunin atau mengampunin Ya, intinya dia menjadi salah satunya korban dalam hal itu. Siapa yang cerita itu? Pendetanya? Pendetanya. Yesus nggak yang cerita itu? Bukan dong. Bukan. Sudah clear ya? Yesusnya kan udah mati katanya. Pilih mana, Tuhan yang tidak selamat atau Tuhan yang memberikan keselamatan? Yesus selamat tidak dalam peristiwa penangkapan itu? Tidak. Tidak selamat. Logika bermain bagaimana? Sebenarnya bertanya-tanya sih, kok dia nggak bisa selamat kalau dia itu anak Allah gitu loh. Ya, Ustadz Masud, silakan Ustadz. Ini pertanyaan Ananda itu sebenarnya dipertanyakan oleh mayoritas pemuda-pemudi di dalam kekristenan. Bahkan sampai jemaat-jemaat ini dengan adanya banyak mu'alaf sekarang, orang bersyahadat di sana, pada bersyahadat sekarang dan memberikan kesaksian tentang logika akal sehat, tentang logika berpikir, memicu banyak jemaat itu bertanya kepada pendeta, dan pendeta itu senantiasa menjawab, cukup imani saja, jangan kau banyak bertanya, imani saja. Pernah dengar gitu nggak? Iya. Dan logikanya gini ya, kan katanya dia meninggal setelah 3 hari diangkat ke surga, habis itu dia turun lagi tuh. Lah kenapa waktu dia disiksa nggak diangkat aja? Kayak gitu kan, masih bertanya-tanya apa gara-gara dia mau ngampunin dosa seluruh umat Kristen gitu atau gimana sih? Masih bingung dalam hal itu. Habis naik turun lagi dia. Mewujudkan wujudnya di sama muridnya yang 12 orang. Sempat ditanyakan kepada pendeta kayak gitu? Nggak sempat sih, hanya dia ngasih tahu kalau waktu setelah 3 hari dia diangkat ke surga, dia turun lagi. Dan Tuhan Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya, aku ini Tuhanmu, lihatlah, coba celupin tangan kamu di lubang paku ini gitu. Nah, karesteng ini. Tapi anehnya kok waktu disiksa dia ini ya nggak diangkat gitu. Logika kan ya? Iya. Logika berpikir. Kok bapaknya nggak ngangkat dia kalau dia anak satu-satunya, kok dia biarin anaknya disiksa? Nah, logika kayak gini, kalau Ananda bawa ke pendeta terus bertanya, jawabannya nanti nggak usah banyak bertanya, cukup imani saja. Begitu. Inilah yang menjadi persoalan banyaknya orang-orang jemaat Kristen, saudara kita Kristen saat ini bertanya kepada pendeta-pendeta. Karena apa? Karena logika manusia ini dibekali logika. Iya. Logika berpikir nih. Yang akal sehat ini bermain dia, tetap berputar ini. Yang kita makan, dapat asupan makanan dan minuman untuk memberikan nutrisi kepada otak. Sementara otak ini tetap bekerja, selama itulah akan bertanya-tanya. Kenapa Yesus begini? Kok aneh ya? Kok aneh ya? Kok aneh ya? Begitu ditanyakan kepada pendeta, jawabannya, nggak usah banyak bertanya, cukup imani saja. Inilah yang menjadi persoalan dan memicu banyak gelombang mu'alaf untuk bersyahadat. Nah, Ananda mau bersyahadat, kenapa tidak takut? Tidak takut. Iya, kan banyak yang takut, nanti saya dimarahi orang tua, nanti. Saya udah ambil resiko. Bagi saya itu agama itu bukan keturunan, bukan warisan juga. Selagi kamu bisa memilih, oh ini hal baik,
ya udah kamu berhak untuk memilih, apalagi kamu udah lepas dari umur 18 tahun. Masya Allah. Terus orang tua ini memperbolehkan tidak? Kalau dari pihak bapak sendiri itu nggak memperbolehkan. Dia sampai bilang, anggap saya udah meninggal dan aku anggap kamu sudah bukan keluarga. Dan itu udah resiko bagi saya. Ya udah kalau memang kayak gitu, tapi kalau saya mah tetap menganggap dia sebagai bapak saya. Ya, betul. Masya Allah, harus begitu. Walaupun Ananda nanti ini sudah muslimah ya, harus tetap jangan pernah kurangi rasa hormat kepada orang tua, kepada bapak ibu. Kalau perlu tambahkan rasa hormat, kasih sayang kepada orang tua. Tetapi kalau soal akidah ya, soal akidah ini adalah harga mati. Ini persoalan akhirat ya, persoalan akhirat yang ini kita tidak boleh ikut orang tua. Hanya persoalan agama, Iya. persoalan agama. Tapi kalau urusan kasih sayang, kehormatan, berikan kasih sayang dan kehormatan setinggi-tingginya kepada orang tua. Itu anak-anak pasti sudah tahu itu ya. Mari Ustaz Masyud, silakan Ustaz, memberikan tambahan pengetahuan minimal untuk kepada seluruh para hadirin penonton semuanya bisa menjadi manfaat. Ini bagaimana tentang keanehan dari Yesus Kristus ya. Ini Islam dan Kristen ini sebenarnya irisannya di sini. Irisannya di sini dan memicu banyak perdebatan dan pergolakan berpikir, Ustaz. Iya. Banyak orang berdebat sana sini. Kenapa Islam Kristen ini sampai sekarang, hatta nanti sampai kiamat tidak akan bisa ada namanya titik temu. Tidak akan ada. Karena irisannya di sini nih, Ustaz. Iya. Irisannya. Seandainya Yesus Kristus ini dianggap oleh saudara kita Kristen bukan Tuhan, selesai. Dunia ini sudah selesai, begitu. Tapi ini irisannya di sini. Yesus Kristus di dalam Kristen dianggap sebagai Tuhan, sementara di Islam Yesus Kristus ini dianggap sebagai nabi yang dihormati, nabi yang mulia, dia orang soleh. Nah, sementara kalau dia ditaruh di dalam sisi ketuhanan ini tidak memenuhi unsur sama sekali. Termasuk di dalam Alkitab ini Yesus Kristus sama sekali tidak pernah dia menyampaikan secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak pernah ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Di Alkitab sebalik nggak pernah ada. Begitu. Jadi inilah irisannya. Irisannya di sini. Yesus Kristus ini sama Kristen ya, sama Islam ini tidak akan ada titik temu di sini. Dengan berbagai keanehan ya, pertanyaan seperti saudari tadi memberikan pertanyaan logika tadi. Silakan Ustaz Masyud. Ya, jadi gini, pertanyaan itu menarik. Dan tadi sebelum datang kan ada dialog di sini dengan pendeta pendeta HTD tadi. Di antara pertanyaan itu adalah, kalau memang Yesus itu sebagai turun ke dunia dan siap untuk menjadi korban penebusan dosa. Iya, penebusan dosa. Kan gitu, menebus dosa. Lalu kenapa dia ketika akan ditangkap itu ketakutan dan berdoa kepada Allah? Iya. Sudah tahu belum cerita itu? Sudah pas jam 3 malam kan. Jam 3 subuh nggak sih dia ditangkap? Dia berdoa di batu dulu sambil menangis darah. Tahu sudah ini. Sudah tahu dia. Nah, tadi saya bandingkan. Nggak perlu buka Bible berarti. Iya, tadi saya bandingkan gini. Coba bandingkan dengan pahlawan-pahlawan kita waktu perang 10 November di Surabaya. Mereka siap mati padahal pakai bambu runcing. Ya kan? Pakai bambu runcing menghadapi tentara sekutu pakai senjata lengkap, pakai pesawat tempur, kapal perang, pakai tank. Baja. Nah, mereka dengan pakai Allahu Akbar, mereka menyerbu kok, nggak takut mati, malah lebih seneng mati. Lah ini yang namanya Yesus katanya penebus dosa, dia berkorban untuk menebus dosa manusia. Lah kalau memang dia itu siap berkorban menebus dosa manusia, seharusnya kan waktu mau ditangkap dia malah kan
Silakan aku kamu tangkap, kan gitu seharusnya. Iya. Silakan kamu salib, tapi malah tidak, dia berdoa kepada Allah. Malahan yang lebih unik lagi, saat berdoa seperti itu didatangi oleh malaikat, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Dan Yesus semakin tekun berdoa dengan rasa ketakutan sampai keringatnya seperti tetesan darah penghabisan. Itu ada di kitab Lukas pasal 22 ayat 43 Sampai 44. sampai 44. Iya. Dan sebelum ditangkap itu kan murid-muridnya juga disuruh untuk berjaga-jaga. Iya, kan jaga itu. Dan itu kan membawa pedang. Iya. Ya kan? Lah katanya mau menjadi penebus dosa. Lah makanya ini yang menjadi tanda tanya dari orang-orang Kristen sendiri, terutama pemuda-pemuda itu kan. Nah, contohnya lagi, kan dalam Kristen itu sebenarnya kan ada larangan untuk sunat. Belum dapat ajaran itu sih, Pak. Nah, belum tahu ya? Iya, belum tahu sih. Buka aja nggak apa-apa. Di kitab Galatia 5 ayat 2. Biar Ustadz Masud tidak dituduh hoax. Ya. Galatia 5 ayat 2. Galatia itu Galatia 5. Berarti ini dia Masih aktivis ingat. gereja nih dulu ya. Enggak, waktu itu jadi guru sekolah minggu sih waktu itu. Guru sekolah minggu. Makanya kalau buka Bible dia nggak canggung sama sekali. Pasal 5 ayat 2. Ayat 2. Iya. Bunyinya begini, sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Iya. Nah, ini ada cerita. Suatu hari seorang pastor itu saat itu bedah buku di KBRI di Bern, Swiss. Buku yang dibedah itu judulnya The Indozeller, karya Pastor Franz Dahler. Nah, Franz Dahler ini dulu punya tugas di Indonesia sebagai misionaris atau sebagai pastor di Semarang. Dia purna tugas tahun 2004. Setelah itu balik ke Swiss. Bukunya di Indonesia itu diterbitkan Canisius Yogyakarta. Judulnya Asal Tujuan Manusia, terus Teori Evolusi. Banyak bukunya lah. Ketika dia udah di negerinya, balik lagi ke sana, dia menerbitkan buku yang judulnya The Indozeller, ya tentang Indonesia dan bagaimana kehidupan dia waktu di Indonesia. Nah, dan waktu bedah buku, dia bilang, saya ini pastor. Pastor kan tidak boleh menikah, tapi saya sudah menikah. Nah, istrinya itu oleh orang Palembang, namanya Francisca, punya anak satu waktu ketemu saya di Swiss itu. Nah, selesai acara bedah buku, Pastor Franz Dahler ini mendekati saya. Ya, nah, salaman dengan saya, ngomong-ngomong, terus saya ngomong, Pastor Franz, tadi Pastor mengatakan Pastor nggak boleh menikah, tapi Pastor Franz menikah. Sekarang sudah nikah. Nah, di antaranya yang perlu saya tanyakan sama Pastor, bisa jadi sekarang kan belum sunat Pastor ini. Mohon maaf ya, belum sunat. Bisa jadi besok sunat. Apa jawaban Pastor? Dengan wajah cerah,
Saya pikir dia mengelak, tapi enggak. Pastor katakan sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Terus saya melanjutkan bertanya, kalau Pastor Franz Haller ini menyuruh pemuda-pemuda Kristen sunat, terus pastor sendiri kapan sunat? Jawabannya, saya kan sudah tua. Nah, sudah tua. Yang muda-muda aja yang sunat. Nah, akhirnya saya nimpali lagi Pastor Franz Haller. Kalau pemuda-pemuda Kristen itu sunat, maka Yesus tidak berguna lagi bagi mereka. Ya, mereka tidak bisa masuk surga. Kaget dia, wajahnya merah. Anda mengatakan itu, apa argumen dan dasar Anda? Nah, saya jawab, kan pada Galatia pasal 5 ayat 2 Paulus kan mengatakan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ya. Wah, wajahnya tambah merah, dia mengatakan, apa itu Paulus? Persetan itu Paulus. Pokoknya sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Oh, saat itu saya kaget dia ngomong masalah Paulus. Saya kan, loh, Pastor Franz, menurut keyakinan Kristen, Paulus itu kan rasulnya Yesus. Dan surat-suratnya Paulus itu kan masuk menjadi bagian dari kitab suci Kristen. Kok Anda menolak? Iya, betul. Kan gitu. Lalu dia menimpali lagi, persetan itu Paulus, pokoknya balik lagi. Sunat itu higienis dan menyehatkan. Nah, jadi memang sebenarnya tampaknya banyak hal-hal yang dipertanyakan oleh anak-anak muda. Di antaranya masalah ini. Nah, kalau memang sunat itu higienis dan menyehatkan, mengapa kok dilarang untuk sunat? Iya, di Alkitab. Kan gitu. Kenapa kok dilarang? Padahal seharusnya dan mustahil hukum Tuhan pencipta alam itu bertabrakan. Menurut kitab suci dilarang, tapi ternyata kalau sunat itu menyehatkan. Kan ini kan hukum dari Tuhan. Iya. Mustahil bertabrakan. Berarti ada yang tidak benar. Nah, kan itu. Nah, makanya mengapa sekarang banyak anak-anak Kristen itu sunat? Ya, banyak sekarang. Tapi alasannya bukan alasan lain-lain, alasannya demi kesehatan. Dengan melanggar aturan dari agamanya. Iya. Itu kan lucu itu. Nah, diantaranya lagi tentang masalah makanan babi. Ya, makanan babi. Nah, tadi kan disinggung sama Pak Ibung bahwa kan enak makan babi kan gitu ya. Iya. Kristen itu. Ya memang ada ayatnya boleh makan babi itu. Coba dibuka Markus 7 ayat 19. Bunyinya begini, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamba. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ya kan? Iya. Jadi itu ceritanya begini, ayat itu ya. Makanya perikopnya, judul babnya itu Yesus dan adat istiadat Yahudi. Jadi sebenarnya ini bukan menghalalkan makanan yang haram. Ceritanya menurut adat Yahudi, makanan yang halal. Nah, jadi gini, kalau mau makan, tangannya harus dibasuh dulu. Cuci tangan. Cuci tangan. Ya, cuci tangan.
Nah, kalau mau makan tangannya tidak dicuci, maka ini disebut tangan najis. Kalau tangan najis menyentuh makanan yang halal, makanan ini ikut jadi najis, berarti haram dimakan kan gitu. Iya. Nah, ini adat Yahudi. Dan inilah yang ditolak oleh Yesus, adat seperti itu. Makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dicuci dulu, makanannya tetap halal. Paham ya? Itu sebenarnya. Lah, makanya kemudian dibuatkan kesimpulan oleh orang Kristen itu. Tadi kan, dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan halal. Padahal ceritanya tidak begitu. Ya, ceritanya itu kalau makanan yang halal disentuh oleh tangan yang tidak dicuci dulu, maka tangan yang tidak dicuci dulu untuk makan disebut najis. Lah kalau tangan yang menyentuh makanan yang halal dengan tangan yang najis, maka makan ini najis, kan gitu logikanya. Jadi haram. Haram. Lah bukan makanan yang haram dijadikan halal, enggak. Paham ya itu ya? Nah, oleh karena itu kenapa kemudian terjadi perbedaan pemahaman antara mayoritas Kristen dengan orang-orang Kristen Advent. Tuh di sini KJV ini ditanda tanya ini. Dikasih tanda tanya. Kasih tanda coba tanya. dilihat itu. Yang bahasa Inggris. Ada tanda tanya. Ayat berapa, Pak? 19. Ayat 19. Oh iya. Ada tanda tanya. Ada tanda tanya. Kan saya tadi. Iya, jadi memang itu kesimpulan itu tambahan yang sembrono memberi kesimpulan itu. Penulis Bibelnya itu. Jadi bukan ucapan Yesus kan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, kalau di beberapa Bible bahasa Inggris dikasih tanda kurung. Kalau itu bukan tanda kurung lagi, tanda tanya. Tanda tanya langsung. Tanda tanya langsung. KJV. Di Alkitab kayaknya tadi ada juga tanda tanya. Mana? Di Alkitab. Enggak ada. Enggak. Mazmur ya? Oh, Mazmur. Galatia. Markus. Oh, Markus. Iya, Markus Markus 7:19. Markus 7 ayat 19. Iya, ada tanda tanyanya juga. Mah? Ada tanda tanya. Enggak ada tanda tanya. Enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada tanda tanya. Pasal ayat 19-nya, Pak. Iya, ayat 19. Nah, ia menyatakan semua makanan halal, ya sudah selesai. Oh iya. Di yang tanda tanya itu di jambannya itu. Jamban. Oh iya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut, lalu dibuang ke Ke jamban. jamban. Oh. Tanda tanya kan? Oh ya, tanda tanya itu maksudnya kan dia mengatakan apakah kamu juga tidak dapat memahaminya. Diawali dari maka kasih tanda tanya. Ya, enggak itu. Nah, ya ini persoalan-persoalannya. Banyak yang itu. Kalau ini bahasa Inggrisnya tanda tanya kok. Kalau bahasa Inggrisnya NKJV itu. Kalau ini memang kasih tanda tanya ini. Tanda tanya itu. Langsung tanda tanya banget ya. Terus? Itu semua dikuat. Nah, kalau kasih tanda tanya itu malah salah malah. Itu salah. Padahal itu kan kesimpulan. Kesimpulan kasih tanda tanya kan jadi aneh. Lah ya ini yang memang kejadian-kejadian itu, dan terus terang memang jadi urusan makan babi enak, makan kan rame sekarang kan di Medan toh. Iya, lagi demo. Padahal mereka itu menafsiri ayat yang ternyata kesimpulannya itu salah. Ya.
Karena memang di kitab Taurat babi memang diharamkan, dan sama sekali Yesus tidak pernah menghalalkan makanan yang haram, tidak pernah. Nah, oleh karena itu bagi yang menemukan ayat yang membuktikan Yesus makan babi, dikasih hadiah dari Hagia Sophia 10 juta. Iya. Nggak ada deh itu tulis di sini. Ya. Jadi memang nggak pernah Yesus makan babi dan Yesus menghalalkan babi, nggak pernah. Kalau menghalalkan babi, pasti Yesus akan makan babi. Iya. Sebagai contohnya kan? Betul. Iya. Oleh karena itu mengapa hingga sekarang orang Advent nggak mau makan babi? Karena memahami ayat ini bahwa ini urusan mencuci tangan tadi itu. Nah, diantaranya lagi yang menjadi persoalan adalah tentang kenaikan Yesus. Jadi cerita tentang kenaikan Yesus itu ada beberapa yang seharusnya ini dipikirkan oleh orang Kristen. Seperti tadi itu saya ajak mikir terus pendetanya. Kalau di dalam di Markus bagian terakhir, ya Markus di bagian terakhir itu Yesus naik ke langit, disaksikan berapa orang itu. Coba dilihat di sini. Di Markus 16 Ayat 14. di mana bunyinya? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia Yesus sesudah kebangkitannya. Itu berapa orang? 11 orang. 11 orang. Coba dilihat di Korintus 1 pasal 15. Ayat berapa? Besok-besok jadi ustazah ya. Insya Allah. Dulu kan sekolah minggu, guru sekolah minggu. Udah lama Pak. Nah, coba ayat 4 sampai 5 itu. Ayat 4 bunyinya begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ke-12 murid. Terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. ya, menampakkan diri kepada 12 murid atau 11 murid. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan ini. Tadi katanya di ayat 14 itu di Markus 11. Kalau sekarang 12. Nah, kalau di Markus tadi setelah menampakkan diri kepada 11 muridnya, dia langsung naik ke surga atau menemui orang-orang lain dulu. Kalau di situ setelah ketemu murid-muridnya 12 orang, terus dia menemui berapa orang? 500 kan? 500 orang. Iya. Nah, berarti setelah ketemu muridnya, dia nemui orang-orang lebih dari 500 orang. Iya betul. 500. Ya kan? Iya, 500 saudara. Nah, setelah itu menemui Yakobus, betul ya? Ayat 7 bunyinya, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada
kepada semua rasul. Nah, menampakkan kepada semua rasul. Semua rasul itu berarti ada berapa? Ya kembali lagi. Muridnya ya, Ya muridnya. yang 12 orang. 11 apa 12? Memang asalnya 12. Asalnya 12, Terus satu pengkhianat. Pengkhianat, berarti jadi Yudas berapa? Jadi 11. Menurut aku 11. Yang ini 12. Korintus. Iya. Kalau di Markus setelah menemui murid-muridnya, kan gitu kan? Iya. Langsung dia naik ke langit toh. Coba dicek lagi tadi. Markus. Anak Nias ya gini nih, apa tajem gitu loh. Soal biblikal tajem anak Nias itu. Markus pasal berapa tadi? Pak? 16. Karena tidak bisa disebut sebagai Nias kalau tidak Kristen. Betul ya? Betul ya? Iya, mayoritas ke Nias itu, Pulau Nias itu Kristen. Di Indonesia ini paling Kristen tuh Nias. Iya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Berarti itu pertama kali kan? Iya, betul. Ketemu Yesus mereka kan? Iya. Atau pertama kali Yesus menemui mereka? Menemui mereka Yesus. Nah, menemui terus mereka. setelah itu ngomong-ngomong terus setelah itu langsung kan dia terangkat ke langit toh? Iya, betul. Setelah menemui pertama kali. Tapi kalau yang Korintus setelah menemui muridnya yang ke-12 itu dia kan tidak naik ke langit kan? Malah menemuin 500 orang. Terus menemui Kefas. Iya. Terus menemui Yakobus. Terus menemui semua rasul. Kan gitu. Baru terangkat. Tapi yang anehnya itu muridnya atau rasul. Nah, di Rasul sini itu yang disebutkan rasul. Rasul itu ya 12 muridnya itu disebut rasul. Oh, gitu. Nah, itu. Nah, fatalnya di situ 11, di sini 12. Ya kan? Iya. Nah, di situ. Nah, tadi pendeta seru tadi urusan yang ini memang nggak pernah dibahas. Soal sunat juga nggak pernah dibahas. Kalau di Nias, sunat itu memang udah kayak hukum dari nenek moyang katanya. Harus sunat. Harus sunat wajib. Wajib ya. Iya. Tapi ada larangan kan? Kalau larangan itu sih belum. Nah, di Alkitabnya kan dibahas. memang ada larangan. Ya tadi kalau di Alkitab baru tahu juga saya sih. Ada lagi yang belum dibahas, yang belum pernah dibahas di gereja. Yesus Apa Muslim. Itu belum tahu saya. Belum tahu. Belum. Yesus itu sholat. Yesus itu sholat Sujud. duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yesus itu sholat tahajud. Yesus itu belum pernah dibahas di gereja. Belum sih, Pak. Di sini ada ini, ayatnya. Waktu itu pernah baca Alkitab hanya nggak selesai gitu, paling sampai di masih di Perjanjian Lama sih. Ada lagi yang belum dibahas juga. Masih banyak deh, Pak. Satu orang lelaki Kristen boleh menikahi 100 istri, boleh punya 100 istri. Nggak Belum percaya? ada pembahasannya sih, Pak. Kalau yang dibahas di gereja itu, kalau dinikahkan, barang siapa yang sudah disatukan oleh Allah, itu nggak bisa dipisahkan oleh manusia, hanya bisa dipisahkan oleh maut. Nah, Yaitu Ahok meninggal. itu, Ahok Nah itu dia. punya istri lagi dia. Mau pisah lagi nih. Iya. Kalau seandainya mereka pisah, si laki-laki ataupun si perempuan kalau memang belum meninggal nih, dia nggak boleh nikah. Ahok Itu dia jadi pertanyaan. Kurang Nggak tahu, banyak Ahok aja. Di Amerika, di Eropa banyak orang-orang cerai. Nah, satu pria Kristen boleh punya 100 istri. Pernah dibahas di gereja? belum pernah. Belum pernah. Yang dibahas itu setiap nikah, barang siapa yang sudah disatukan oleh Allah nggak bisa dipisahkan oleh manusia, terkecuali maut atau meninggal dunia. Soalnya seringkali nanti komentar, ini nanti ya, Ananda masuk Islam ya, terus video ini naik, pasti ada komentar nanti.
72 bidadari dan lain sebagainya gitu nanti untuk menghina Islam. Padahal 72 bidadari itu tidak pernah ada di Al-Quran. Tidak ada narasi 72 bidadari di Al-Quran, itu tidak ada. Tapi kalau satu pria Kristen boleh punya 100 istri, itu ada di sini. Boleh tahu nggak Pak ayatnya Pak? Penasaran nih soalnya. Penasaran. Mumpung ada ini. Jadi pemirsa, ini saya tunjukkan. Ini adalah kitab Bible, ya. Ini punya Gideon. Gideon ini menerbitkan Bible yang ini warna biru. Ini khusus memang dibagi-bagikan untuk umat Islam. Rata-rata dibagikan ke pesantren-pesantren. Tapi saya pernah lihat itu juga sih di Ya, ini gereja gratis, waktu itu. gratis. Bahkan Hagia Sophia dulu pernah dapat satu kardus, 2 kardus. Ya, saya ingat saya 2 kardus, gratis ini dulu. Jadi ini memang dibagi-bagikan untuk umat Islam. Tetapi ini uniknya adalah yang kiri itu adalah bahasa Indonesia, yang kanan bahasa Inggris. Nah, yang Inggrisnya ini ngambil dari KJV atau NKJV. Dari King James Version. Ustaz Masud, monggo Ustaz. Ya, baca sendiri aja dia. Suruh baca sendiri. Matius dulu ya. Nah, ini. Coba dibaca Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Nah, tadi kita bahas juga dengan pendeta. 29 apa? Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu ya bahasa Indonesianya. Saya membantu Ustaz Masud. Yang di bahasa Indonesia tadi, Bible bahasa Indonesia, ada kata istri nggak? Istri sih nggak ada, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan atau ladangnya. Nah, yang bahasa Inggris coba dicek. Ada kata wife apa tidak? Tulisannya wife. For my ya. Ada? Apa wife? Iya. Wife. Wife itu apa artinya? Istri. Kok berbeda sih Pak? Hah? Berbeda. Itu kan Dihapus Ustaz. Di bahasa Inggris ladang juga ada. Lens gitu kan. Ada. nah, itu istri dihilangkan. Makanya tadi pendeta tadi itu menyembunyikan, nggak berani ngomong. Kan isinya beda jadinya dong. Kalau di bahasa Inggris ada istri, sedangkan di sini kan nggak ada istri, hanya saudara perempuan dan ladangnya. Ladangnya Bapak, itu ibu atau anaknya, atau saudaranya. istrinya sebenarnya. Yang istrinya itu dihilangkan bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Inggrisnya ada wife. Kan di situ disebutkan father, ya. Iya. Father, terus mother, mother, ya, wife, bapak, ibu atau istri. Kalau meninggalkan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, atau meninggalkan istrinya, atau meninggalkan ladangnya, meninggalkan anak-anaknya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Sebenarnya ayat yang lain juga banyak. Ada Markus juga ada. Kitab Lukas juga ada. Tapi di Alkitab nggak ada ya Pak? Kayak gini-gini. Bible bahasa Indonesia nggak ada. Sudah dihapus. Tapi yang Lukas nggak dihapus. Masih ada kata istri yang kitab Lukas. Jadi kelewatan. Nah, adapun kalau yang Bible bahasa lain, ya bahasa Arab masih ada, bahasa Yunani masih ada. Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris yang ada 2. Jadi bahasa Inggris yang Bible bahasa Inggris paling asli ya, paling utama, paling awal terbit itu adalah Bible KJV, King James Version KJV. Bible KJV itu adalah Bible resmi di dunia yang disahkan dalam rupa bahasa Inggris yang diakui oleh Protestan, Kristen Protestan. Nah, itulah dia. Kalau yang Bible yang bahasa Inggris yang non KJV ya, itu sudah mulai dihapusin juga kata wife-nya. Begitu barangkali
Kalau adapun materi yang lain nanti kita bahas next ya. Banyak yang perlu dibahas ini, penasaran anak ini. Penasaran. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti dibully, kamu nanti dipoligami oleh suamimu. Ya jawab, wah itu di Kristen itu. Ya. Islam itu adalah satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan kalau nikah cukup satu saja. Maksimal. Ya, cukup satu cukup istri saja. satu. Maksimal 4. Jadi pembatasan 4. Jadi dalilnya begini, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan nikahilah perempuan ya, jikalau engkau sukai itu 2 atau 3 atau 4 ya. Tetapi jikalau engkau takut tidak berbuat adil maka cukup satu saja. Adzan. Ya, Cukup minum dulu. saja. Jadi Allah itu memerintahkan cukup satu saja kalau nikah. Karena itu adalah menghindari engkau dari melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Jadi Itu kalau udah saya mimpi. Oke. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa yang kami muliakan, ini Ananda Deska ya. Iya, Pak. Ananda Deska mantan guru sekolah minggu, mantan seorang aktivis gereja, sangat aktif sekali di gereja beliau ini. Nias, dari suku Nias. Ya. Dan beliau ini sebenarnya kemarin yang lalu sudah bersyahadat ya. Namun untuk sertifikasi mu'alafnya ini masih belum clear. Sehingga hari ini beliau datang ke sini untuk mengclearkan proses untuk mendapatkan sertifikasi mu'alaf itu dalam rangka nanti ke depan supaya ganti KTP itu jelas menjadi Islam. Sedemikian hingga hari ini kita akan formalitas pensyahadatan. Karena apa? Karena setiap kali dokumen pensyahadatan terbit maka wajib orang yang menyaksikan itu hadir, yang disaksikan yang bersyahadat juga hadir untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga memastikan bahwa yang menandatangani dan yang menjadi saksi, para saksi semuanya itu sudah menyaksikan dan sudah yakin pasti bahwa fulan atau fulanah itu sudah bersyahadat. Demikian, lanjut kita akan ada kegiatan pensyahadatan dipandu oleh Ustadz Masyud atau Ustadz Supardi. Ustaz Supardi. Ya. Pada yang bertugas dipersilakan. Ustaz, silakan. Sudah itu kan lancar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan terlalu panjang-panjang aja Pak, soalnya belum lancar banget sih. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna gimana? Asyadunya juga salah Ustaz. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi saya asyhadu Allah ilaha illallah. Ya, diulangi lagi. Asyhadu. Bukan asyhadu. Kalau syahdu kan asyhadu. Iya. Allah ilaha. Nah, diulangi lagi. Asyhadu alla ilaha. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, coba diulangi yang wa asyhadunya ya. Wa asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bisa kan mulai awal. Asyhadu
Allah ilaha illallah ya. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Asyhadu Bukan asyhadu, asha. Iya. Asyhadu. Tuh asyhadu lagi. Asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah Iya. wa asyhadu anna Wa ashadu lagi ya, wa ashadu. Ashadu gitu, ashadu wa ashadu ya, anna anna Muhammadar Rasulullah. ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Pak. Artinya Terus. udah tahu kan? Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Allah, tiada Tuhan tiada Tuhan selain selain Allah. dan dan aku bersaksi aku bersaksi Muhammad Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Ya, aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Coba ngomong sendiri. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada tiada aku Tuhan bersaksi tiada Tuhan selain selain Allah. Allah dan aku bersaksi Muhammad dan Rasul itu Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Bisa kan? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Iya. dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iya. Yang bahasa Arabnya lagi asyhadu Ulang Pak. Asyhadu Allah alla ilaha illallah ya. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, bisa gini loh, ayo lagi diulangi. Wa asyhadu alla ilaha illallah. Loh, yang awal tanpa wa. Ya, asyhadu Allah alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bisa cukup ya. Ayo. Ya. Yes, dimulai. Bismillah, bisa baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ya. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah itu adalah utusan Allah. Ya, saya kira udah cukup ya. Bisa. Nah, belajar lagi ya. Nah, terus nanti belajar doa-doa sholat sama prakteknya. Kalau prakteknya sudah tahu kan, tinggal doa-doanya ya. Tapi kata orang setiap sholat itu kan ada 5 kali sholat ya Pak. Iya. Gerakannya itu beda-beda. Enggak sama semua. Sujudnya juga sama. Sama sujudnya. Rokaatnya yang berbeda. Niatnya yang beda. Bukan niatnya yang beda. Jumlah rakaat aja. Jumlah rokaatnya. Jadi memang waktu berarti diajari usolli itu ya. Usolli. Enggak sih Pak, kemarin itu kan saya cerita kan sama Iya. anak-anak tokoh. Jadi mereka ngomong, nanti kalau kamu sholat, kan sholat sahur beda niatnya. Jadi niatnya yang mana nih? Aku bilang. Jadi penasaran. Azan juga beda niatnya. Mana niatnya lagi? Aku bilang kan. Wah. Masih bertanya-tanya. Nah, jadi sholat itu memang ada 5 waktu. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya niatnya sholat, ya niat sholat itu sudah. Ya, tuh nanti belajar, bukunya ada kan itu. Ada. Iya. Ada. Nanti saya sebenarnya mau nyetak
Buku yang tulisan saya itu kan lebih praktis itu, ya. Kan ada tulisan Latinnya, transliterasinya. Baik, kita akhiri dulu. Oke, baik, terima kasih banyak. Kiranya semoga Allah memberikan keberkahan atas kegiatan forum pensyahadatan pada sore hari ini. Semoga Ananda senantiasa istiqomah dan senantiasa diberikan keberkahan hidup, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang lancar, masa depan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum Hagia Sophia varian terbaru. Ada 7 varian dan ini kelasnya adalah kelas bukan lagi EDP tapi Extrait de Parfum. Kalau EDP kan Eau de Parfum, tapi ini atasnya lagi. Kelasnya paling istimewa. Jadi tahannya, tingkat ketahanan setelah disemprot itu 2 hari, lebih dari 2 hari masih tercium aromanya. Bisa didapatkan. Ini kemasan kecil, semuanya ada 7 varian lengkap di sini. Ada Alhambra, Medina, Aleppo, Jerusalem, Cordova, Antalya, Mekah. Ustadz K bisa pilih, Ustadz K. Medina. Ini Ini aromanya tajam nih. aroma Timur Tengah ini. Iya, heeh. Ini aroma Timur Tengah. Khusus Madinah aroma Timur Tengah. Ini tajam nih. Satu-satunya aroma Timur Tengah ini. Ini sepertinya Medina. Medina. Wes, Ustadz K pilih Medina. Medina. Aroma mewah dari parfum Timur Tengah. Ustadz K bisa Siapa? pilih. Ini masih segelan, bisa dibuka unboxing. Oh, Masya Allah, Subhanallah. Iya. Medina. Masya Allah. Wah, seperti di depan Nabawi nih. Parfum ini untuk mengingatkan kita kepada Masjid Rasulullah. Iya, bau Nabawi sekali. Wangi Nabawi. Seperti kita berdiri di gerbang Nabawi. Kita turun dari hotel, itu langsung jalan. Nah, di depan gerbang Nabawi biasanya tercium bau ini. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين